sebelum lanjut, bagi teman-teman yang belum men-subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe-nya. Dan bagi yang belum nge-like video ini, silahkan klik tombol like di bawah ini. Bagi yang sudah subscribe, saya doakan semoga rezekinya lancar dan sehat selalu. Bagi teman-teman yang belum subscribe, pasti menyesal. Oke, langsung aja, mari kita lanjut. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya teman-teman, kita di sini jumpa Pak Leman ya, seorang yang memang kalau di dunia spiritual beliau ini udah nggak asing lagi gitu. Ya, beliau ini paham gitu ya Pak Leman ya. Nah ini kita gini Pak Leman mau bahas tentang bocah yang hilang di Subang Pak. Namanya Darel, usianya 3,7 bulan, 3 tahun 7 bulan. Nah hilang sudah hampir lebih dari 10 hari. Ya, sudah banyak paranormal yang turun ke lokasi. Anak indigo juga ke lokasi. Pencarian secara langsung, tim SAR, anjing pelacak juga udah semua dilakukan. Baik itu di sungai yang dekat dengan rumah tempat kejadian perkara, maupun daerah-daerah yang sekitaran situ lah Pak ya. Tapi belum menemukan titik terang nih Pak Den. Nah ini kabarnya juga dari paranormal yang lain, ini ada sangkut pautnya dengan keusilan dari makhluk gaib. Nah saya mau minta cerita nih dari Pak Leman. Apa benar ada anak ya, anak mungkin yang di bawah 15 tahun yang pernah Bapak dengar itu memang hilang akibat makhluk gaib ini Pak Leman? Nah, bolehlah Pak sedikit dijelasin gitu Pak. Oke, saya akan menjelaskan masalah anak kehilangan itu. Tapi kalau menurut ceritanya, kalau kisah zaman nggak enak lah dulu ya, sekarang kan zaman suram. Sebenarnya itu tidak ada persembunyian makhluk gaib itu yang menculik anak-anak, tidak ada. Tapi setahu saya, permainan anak-anak itu kan suka menyendiri ya. Supaya dia itu tenang, tidak ada gangguan. Makin lama semakin sore anak-anak tadi bermain, masihlah entah bermain di bawah kosong, entah bermain di pepohonan. Bermain di pepohonan itu kan misalnya kan sampai kayak seperti hutan lah. Jadi disitulah anak-anak itu senang bermain. Jadi sehingga dia semakin senangnya anak-anak itu bermain, lupa pulang dan juga lupa kewajiban dia. Jadi takut mana dia bermain, itulah akhirnya dia tak bisa pulang. Bagaimanapun dicari, walaupun orang pintar, walaupun tim SAR, kalau tim SAR itu kan urusannya lain, bukan untuk mencari anak yang hilang diculik sama orang-orang gaib. Biasanya kan kalau tim SAR kan pencarian orang-orang hanyut, misalnya kebakaran. Tapi kalau masalah anak kehilangan ini, itu saya rasa sulit untuk ditemukan. Sulit untuk ditemukan, macam mana pun disitulah dia tidak bisa pulang. Alasan Bapak bilang anak ini ya tidak bisa pulang itu karena dia lupa dengan kewajibannya, itu maksudnya nggak bisa pulang itu kenapa Pak Leman? Nggak bisa pulang itu itulah tadi, semakin sebenarnya dia bermain lupa, kayak seperti lupa ingatan itu. Kayak seperti lupa ingatan, jadi akhirnya pun dia nyasar nggak tahu jalan pulang. Disitulah tempat dia berteduh, disitulah dia bersemayam lah sampai kapan, dan juga dia pun tak bisa keluar kemana-mana. Akhirnya anakku lapar, haus, tidak ada makanan, taruhlah dia dalam gua ya kan, nggak bisa pulang. Lapar dan haus, terjadilah anak tadi itu udah sakit, maka tak umurnya pendek, jadi disitulah dia meninggal lah ya kan. Disitulah terus dia hilang terus. Tapi gini Pak, di lokasi itu kan nggak ada tempat-tempat yang seperti gua yang Bapak bilang. Di situ tempatnya terbuka semua. Ya paling ada pepohonan, wajar lah, di tempat kita juga banyak pepohonan, banyak semak-semak. Kalau menurut ceritanya, kalau bagi orang yang normal, bahwasannya buah itu tidak ada. Tidak ada karena tidak nyata di pandangan mata dia kan itu. Karena tidak terbukti. Bagi anak itu ada. Bagi anak itu ada. Bagi anak itu ada, cuman
entah di mana tempat stasiunnya. Di situ ada teman-teman dia juga ya Pak? Ada. Yang dia lihat ada teman-teman Itulah yang memanggil dia gitu Pak ya? Teman-teman untuk bermain sama dia, seperti kayak kita juga bagi dia nampak. Cuman kalau untuk musim itu menculik anak-anak kecil, malu-malu kayak gitu, tidak ada itu. Dia lupa pulang aja, lupa menyadarkan diri. Apakah ini terkait dengan kondisi psikolog dia Pak, yang mungkin tertekan sama orang tuanya, sering dimarahi juga, makanya dia berhayal sampai kayak gitu? Kita cerita logis ya, berhayal mungkin ya. Itu gimana Pak? Itu ada juga kesal sama orang tua, ada juga sering dimarahin. Jadi si anak tadi bosan lah, apalagi mendengar orang tuanya cekcok dengan mempengaruhi dia. Anak tadi frustasi, bingung dia. Setelah dia keluar bermain, ya. Terjadilah kita jumpa sama dia ya kan, kebetulan untuk menemani dia tadi, itulah dia dibawa bukan untuk disembunyikan gitu. Sebetulnya bukan untuk disembunyikan. Bukan untuk disembunyikan. Tapi karena dia punya nyaman, ya kan, jadi masuklah ke situ. Nah, disitulah. Tapi alasan yang lebih logis lagi Pak, kenapa dia masuk dan tidak bisa keluar lagi gitu? Apakah cuma karena dia kelelahan, lapar segala macam itu? Dia masuk nggak bisa keluar lagi itu karena dia pun udah malas untuk membalik ke rumah dia itu. Dia udah muak, lantaran dia udah bosan melihat keadaan tingkah laku orang tuanya, sering ribut, kemungkinan dia dimarahin. Bukannya dia masalah mau keluar itu tidak bisa, itu bisa saja dia mau balik mau apa bisa saja, cuma tadi langkah dia untuk mau pulang tidak ada. Jadi disitulah untuk selamanya bermain sama kawan-kawan tadi. Ini untuk kasus seorang anak ya Pak ya? Untuk satu orang anak. Misalkan Pak, ini ada kejadian juga di Langka, 3 orang anak, 3 kepala keluarga nih Pak. Jadi satu anak ini satu keluarga. Jadi 3 kepala keluarga ini hilang secara misterius. Apakah ini ada kaitannya juga dengan mereka bermain masuk ke gua atau ke wilayah Bunian dan tidak ingin kembali? Apa hal seperti itu? Kan kita kan nggak bisa mengibaratkan semua anak ini punya masalah keluarga. Kan nggak bisa seperti itu Pak. Bisa saja kan mereka keluarganya baik-baik saja, normal-normal saja gitu Pak. Itu gimana? Ada juga memang seperti itu. Kalau keluarga baik aja, dan juga orang tua tadi ya bawa anak tadi, cuman dia tidak memperhatikan si anak tadi kan itu. Si anak tadi bermain, masuklah lubang. Tidak ada yang tahu satupun. Lubang itu bukannya dangkal, dalamnya taruhlah berapa meter, taruhlah standar 50 meter, siapa yang tahu? Jadi disitulah pencarian orang tua tadi. Si anak tadi tidak nampak dipandang mata orang tua. Dicari-cari keliling, dan dia pun tidak tahu bahwa sana anak itu tadi jatuh ke lubang yang dalam. Lubang yang dalam tadi lah ya kan. Disitulah dicari beberapa hari, tidak ketemu juga. Si anak tadi mau menjerit tidak bisa karena lantaran jatuh dari atas, pingsan. Jadi pingsan mau manjat lagi pun udah nggak bisa karena terlalu bisa. Jadi si anak tadi keadaan pingsan tadi diam di tempat. Disitulah orang tua tadi mencari. Setelah kesimpulan tadi memanggil orang-orang yang tertentu lah di Banten. Tadi anak hilang, laporan sekolah anak diculik kan itu. Diculik orang gaib segala macam lah, dipondok lah. Itu tidak ada, mustahil. Kalau gaib memang ada, mungkin manusia ini habis diculik ini. Habis lah. Kita punya anak-anak kita pun habis diculik. Makanya gaib ini sama seperti kita juga, cuman kita aja yang tidak nampak. Begitupun sebaliknya Pak. Itulah sebaliknya yang saya ceritakan untuk sebenarnya. Pak, andaikan kemungkinan yang Bapak bilang tadi ya, ada anak yang memang suka dia karena ada beban keluarga, dia masuk ke sana secara tidak sadar dan merasa nyaman di sana, sungkar dia untuk kembali ke keluarganya. Ada juga tadi versi Bapak yang tidak ada masalah sama keluarganya, tapi bisa naas dia masuk ke lubang yang dalam, sehingga mungkin jika meninggal dia, mohon maaf ya, baunya pun tidak tercium karena terlalu dalamnya lubang itu ya Pak ya. Gitu. Kalau Bapak apakah ada mungkin Pak lubang yang mungkin dalam sekali gitu Pak? Kalau kita sumur aja kan tahu kita lebar sumur kita buat itu.
Ada, kalau masalah lubang-lubang itu kan banyak. Kalau masalah lubang itu ada dikatakan, kalau dulu ya, dikatakan lubang-lubang yang besar ataupun lebarnya meter, dalamnya taruhlah 20 meter. Ada itu Pak. Dulu kan katakan lubang buaya. Dikatakan lubang buaya itu nyemplung ke dalam tak bisa naik lagi. Tak bisa naik lagi. Lubang buaya. Itu pun bagi yang tahu dia bisa selamat. Kalau tidak ada yang mengetahui, dia bisa mati situ kan itu. Karena ada campuran gas Karena juga campuran gas itu, itulah dia tidak ada pernapasan. Suasana pun panas, dia pun mau menjerit pun tak bisa kan itu. Jadi situlah dia menjadi lubang itu. Ya. Kalau ini Pak, kejadian Darel hilang ini kan adanya di tengah kampung, di pinggir kampung Pak. Apakah ada kaitannya dengan seperti binatang Pak, seperti ular, makan ular atau buaya atau apa itu Pak? Kalau kehilangan si Farel ini sampai pautannya, kalau masalah binatang itu kalau memang dia dimakan pasti ada binatang jejak buas, gitu ya, mungkin jejak ada itu. Jejak binatang buas pun ada, dan juga rangka dia pun ada kalau memang betul dimakan ya. Tapi kalau dia memang tidak ada jejak apapun, nah berarti si Farel ini entah mana dia perginya kita tidak tahu. Entah dirondokkan makhluk gaib, itu tidak mungkin kan gitu kan, karena tidak nyata lah gitu, tidak terbukti sama kita gitu. Entah dia kemana, entah nyasar, entah apa. Nah disitulah dia si Farel tadi itu tak muncul, disitulah disebab katakan Farel hilang. Kalau kita bisa mengandai-andai, kalau dia katakan, ya mohon maafnya ya, izin dimakan buaya, pasti warga sekitar juga udah tahu bahwasanya di sungai itu pasti ada buaya, pasti heboh ya Pak ya? Pasti, kalau memang dia betul dimakan buaya, semua kampung udah pasti heboh. Karena buaya sifatnya pasti dia ke permukaan ya Pak ya, untuk menunjukkan kepalanya itu. Jadi gitulah. Setahu saya kalau masalah makhluk gaib ataupun anak-anak yang hilang, kalau memang belum terbukti di mata kita, jangan dikatakan bahwasannya anak hilang, diculik ataupun rondok sama orang gaib. Itu tidak mungkin semuanya. Karena orang gaib ini sama seperti kita.